Mengisahkan tentang kerusuhan yang melanda dunia intelijen, setelah sampel terakhir dari program Tirant menghilang dalam perjalanan. Menyadari kekuatan dan bahaya yang dikandung di dalam sampel, berbagai kelompok bergerak cepat dan bersaing untuk mendapatkan aset berharga tersebut. Raimu kenal aku ya orang ngomong sing ora-ora gancuk. 갑자기 회사에서 공장을 덮쳤나 봐. Di awal film, kita diperkenalkan dengan seorang pemuda bernama Direktur Choi. Dirinya merupakan anggota Badan Intelijen Korea, yang secara diam-diam membuat proyek yang dinamai dengan Tirant tanpa sepengetahuan dari kantor intelijen Korea. Tirant merupakan sebuah proyek ilegal yang diketuai oleh Direktur Choi, yang bereksperimen untuk membuat manusia super dengan menggunakan sebuah virus yang amat langka. Di waktu kini, proyek Tirant telah diketahui oleh orang-orang kantor dan bahkan orang-orang dari agen intelijen Amerika. Namun agen intelijen Amerika yang bekerja sama dengan Badan Intelijen Korea, memerintahkan Badan Intelijen Korea untuk menutup proyek tersebut dan memberikan salah satu sampel yang tersisa. Agen intelijen Amerika beranggapan bahwa eksperimen tersebut sangat berbahaya dan harus segera dibubarkan. Di waktu tersebut, salah satu profesor dari Direktur Choi memberikan kabar jika tempat eksperimennya telah diobrak-abrik oleh orang-orang dari kantor intelijen Korea. Dan satu-satunya sampel yang tersisa setelah semuanya dibuang, hendak dikirim dan diberikan ke agen dari intelijen Amerika. Direktur Choi yang amat tidak rela jika sampelnya jatuh ke tangan dari agen Amerika, dirinya diam-diam memerintahkan agennya untuk mencuri sampel yang hendak dikirimkan. Di dalam perjalanannya, Direktur Choi mencoba untuk menemui informannya. Diceritakan bahwa pertemuan tersebut merupakan sebuah pertemuan terakhir setelah rahasia dari proyek Tirant diketahui. Namun sebelum berpisah, sang informan tersebut memberikan data-data seputar tempat dan waktu pengiriman sampel yang hendak terlaksana. Di sini sang informan tersebut juga mengatakan, jika koper yang berisikan sampel Tirant merupakan buatan dari Swedia yang terkenal cukup sulit untuk dibuka. Ia menyarankan agar mempekerjakan anak dari seorang pembunuh bayaran yang bernama Jagiong. 스웨덴제 이동식금고 입학 딸이 손이 아주 좋아요. 크라이면 죽으면 좀 이상하다고 들었습니다만 쌍둥이 오빠의 인격을 같이 가지고 있어요. Diceritakan bahwa Jagiong memiliki kepribadian ganda. Meskipun hanya seorang gadis kecil, Jagiong terkenal akan keahliannya dalam membobol beberapa berangkas yang memiliki kategori sangat sulit dibuka. Tidak hanya itu, Jagiong juga seorang petarung dan pembunuh yang tidak bisa diremehkan. Beberapa detik setelah pertemuan tersebut, terlihat dua pemuda yang mencoba untuk mendatangi kantor dari sang informan. Diceritakan bahwa mereka merupakan anak buah dari agen intelijen Amerika. Mereka merupakan manusia eksperimen yang hendak menghancurkan dan membunuh semua informan dari Direktur Choi. Berpindah ke pemeran utama di film ini. Diceritakan bahwa orang tua dari Jagiong telah dibunuh oleh geng sebelah. Di waktu dirinya mencoba mengirim doa dengan membaca Yasin Tahlil, di waktu tersebut seseorang bernama Moyong datang. Moyong merupakan anggota di kantor intelijen Korea yang sedang dibebas tugaskan. Tidak hanya itu, ia juga merupakan anak buah dari Direktur Choi yang mana merupakan tim oposisi dari Badan Intelijen Korea. Moyong terbilang dekat dengan keluarga dari Jagiong. Di sini, dirinya diperintahkan oleh Direktur Choi untuk mempekerjakan Jagiong mengambil sambil yang hendak dikirimkan ke Amerika. 밥은 먹었냐? Awalnya Moyong mengajak bicara dengan bahasa yang terkesan memerintah. Namun ketika kepribadian dari Jagiong keluar, terlihat raut wajah dari Moyong yang amat ketakutan. 나 작업 하나만 해주라. 도 있고 아니면은 뭐 우리 그것도 있는 대로 탈탈 턴 거다. 죽고 싶어? 아, 그치. 응? 그치. Di sini Moyong mencoba untuk membujuk Jagiong dengan bayaran yang amat besar. Namun bayaran tersebut baru setengahnya, dan akan dilunasi ketika misi bisa terselesaikan. Jagiong yang menyadari jika dirinya memerlukan beberapa uang untuk acara 40 hari kematian dari ayahnya, akhirnya ia pun menyetujui pekerjaan dari Moyong. 됐어. 아, 뭐가?
Di malam harinya ketika mobil pembawa sampel tersebut melintas, Jagiong pun memulai aksinya. Dan hanya dalam hitungan menit, Jagiong dengan mudah melumpuhkan para anggota pengawalan dari intelijen Amerika. Di pagi harinya, kita diperlihatkan dengan Jagiong yang terbangun di tepi danau. Diceritakan setelah keberhasilannya mengambil sampel, Moyong mencoba untuk menghabisi Jagiong dengan menembak dan membuangnya. Namun dari sisi Jagiong, ia sudah memiliki firasat jika Moyong akan mengkhianatinya. Karena firasatnya yang terbukti benar, untungnya di sini Jagiong telah diam-diam mengambil lebih dulu sampel yang berada di dalam koper tanpa sepengetahuan dari Moyong. Meskipun terlihat raut muka yang biasa saja. Namun di sini Jagiong memiliki niatan untuk mencari Moyong yang sudah mengkhianatinya. Dalam perjalanannya menemukan Moyong, Jagiong bertemu dengan dua orang pria yang hendak menghabisi seorang gadis setelah merampoknya. Mengetahui jika orang tersebut bukanlah orang baik, Jagiong pun langsung menghabisinya dan menggunakan mobil tersebut untuk mempercepat perjalanannya menemukan Moyong. Di lain sisi Moyong yang telah berhasil mendapatkan koper, ia pun mencoba untuk menghubungi Direktur Choi. Di sini Direktur Choi memerintahkan anak buahnya untuk mengambil koper yang berada di tangan dari Moyong. Mereka benar-benar tidak mengetahui jika sampel di dalam koper tersebut telah diambil oleh Jagiong. Sembari memberikan koper kepada anak buah dari Direktur Choi, Moyong meminta agar dirinya cepat-cepat ditugaskan kembali di kantor intelijen. Dari rumah Moyong, sang anak buah memberitahukan kepada Direktur Choi jika koper telah berada di tangannya. Direktur Choi yang mendengar hal tersebut, ia pun memerintahkan kepada sang anak buah untuk membunuh setiap orang yang mengetahui tentang sampel tetiran. Termasuk di sini, Direktur Choi memerintahkan untuk membunuh Moyong dan semua anak buahnya. Berpindah ke kantor dari Badan Intelijen Korea. Di waktu tersebut, seorang pria bernama Direktur Sa mencoba mengabari sang ketua akan perampokan dari sampel tiran di saat pengiriman. Di sini sang ketua amat sangat marah, sebab hal tersebut dapat memicu kemarahan dari agen Amerika. Karenanya sang ketua menyuruh Direktur Sa untuk menemui Direktur Choi agar mengembalikan sampel yang telah dicuri. 이 제국장이 미친놈이 이 폴 양아치 새끼가 아주 개지랄 할 텐데. 내가 제국장 한번 만나봐. Berpindah ke tempat yang jauh di luar Korea. Di sini, kita diperlihatkan dengan agen dari Amerika yang bernama Paul. Dirinya didampingi oleh dua pria, yang mana mereka merupakan hasil dari eksperimen manusia kuat yang dibuat oleh intelijen Amerika. Namun berbeda dengan eksperimen dari Project Tiran. Paul yang mengetahui jika sampel dari Project Tiran yang hendak ia dapatkan telah dicuri di dalam perjalanan, ia pun memutuskan untuk bergerak sendiri mencari sampel tersebut di Korea. Episode 2 diawali di sebuah desa kecil di pinggiran kota. Di waktu tersebut, kita diperlihatkan dengan seorang bapak-bapak yang sedang bersiap-siap untuk membajak tanahnya yang berada di pinggiran hutan. Sebelum memulai pekerjaannya, seperti biasa sang bapak melakukan ritual udut ngopi terlebih dahulu. Di saat udut terasa nikmat-nikmatnya, sang bapak mendengar suara aneh yang berasal dari dalam hutan. Dirasa sangat mengganggu waktu udutnya, di sini sang bapak pun memutuskan untuk mencari tahu asal dari suara tersebut.
Namun ketika sang bapak menemukan sumber suara yang mengganggu, dirinya langsung berlari ketakutan. Seekor monster menyeramkan tersebut, merupakan hasil eksperimen dari proyek tetiran yang telah dibuang oleh Direktur Choi. Di saat sang monster tersebut hendak memangsa sang bapak, tiba-tiba sebuah sinar matahari membakar dan melenyapkannya. Dari cipratan darah sang monster, terlihat virus dari proyek tiran yang mencoba untuk masuk ke dalam tubuh sang bapak. Di beberapa hari berikutnya, kita diperlihatkan dengan seorang pria yang mendatangi desa dari sang bapak tani. Pria tersebut bernama Agen Lim. Diceritakan bahwa dirinya merupakan mantan tentara terbaik yang telah pensiun. Di waktu kini, dirinya dipekerjakan kembali oleh Direktur Choi untuk menghabisi semua orang yang mengetahui tentang proyek tetiran. Di saat sampai di rumah dari sang target, Agen Lim berpura-pura menjadi seorang reporter berita yang hendak meliput cerita dari sang bapak petani mengenai dirinya yang melihat monster. 선생님 말씀을 안 믿으시나 보네. 근데 왜 합니까, 기자님? Sang istri mengatakan bahwa semua tetangga tidak percaya akan apa yang suaminya katakan. Belum begitu yakin apakah sang bapak benar-benar melihat proyek dari tetiran. Di sini Agen Lim mencoba untuk memperjelasnya dengan memperlihatkan foto dari proyek tetiran. 그런데 기자님, 지금 괜찮으시면 혹시 선생님께서 보셨다는 게 Di saat ekspresi dari sang bapak tani terlihat langsung ketakutan, di sini Agen Lim pun langsung mengeksekusinya. Agen Lim ditugaskan membunuh semua orang yang mengetahui atau berhubungan dengan proyek tetiran. Yang mana daftar targetnya didapat dari foto yang dikirimkan oleh Direktur Choi. Setelah menghabisi sang bapak tersebut, Agen Lim kembali mendapatkan foto dari target yang harus ia lenyapkan. Yang mana target selanjutnya merupakan Moyong dan beberapa anak buahnya. Berpindah ke Direktur Choi. Di sini, Direktur Sa mencoba menemui Direktur Choi sesuai perintah dari sang atasan. Direktur Sa mengatakan, agar Direktur Choi mengembalikan sampel yang telah ia curi di saat pengiriman. Direktur Sa dan sang ketua memiliki firasat kuat, yang mana perampokan di saat pengiriman merupakan ulah dari Direktur Choi. 그냥 가져간 거. 다신 최국장 네가 회사 승인도 없이 운영해. Dari sisi Direktur Choi, ia mencoba bertingkah sesantai mungkin. Hal tersebut karena tidak adanya bukti jika dirinya yang telah melakukan aksi perampokan sampel di saat pengiriman. Direktur Choi tetap mengatakan, jika dirinya tidak tahu menahu tentang perampokan yang terjadi. 씨발 어쩐지. 너 적당히 먹었으면 회사 진행 중인 거 알지? 근데 뭐 끝없이 뭘 자꾸 다시 달래는 거예요. 커피 잘 마시고 갑니다. Berpindah ke klinik tempat pihak oposisi berobat. Diceritakan sebelum mencari Moyong, di sini Jagiong memutuskan untuk berobat ke klinik andalan dari pihak oposisi. Namun di waktu Jagiong tidak sadarkan diri, sang dokter mencoba untuk mencuri uang dan barang yang dibawa oleh Jagiong. Tidak hanya itu, sang dokter juga menelpon pihak kantor intelijen yang sebelumnya telah diketahui mencari Jagiong. Diceritakan bahwa Jagiong masuk ke dalam daftar pencarian dari kantor intelijen Korea. Informasi tentang keberadaan Jagiong yang diberitahukan oleh sang dokter diketahui oleh Direktur Choi dan beberapa anak buahnya. Karena hal tersebut, tangan kanan dari Direktur Choi langsung bergegas menuju ke klinik tempat Jagiong berada sebelum pihak kantor bertindak. Di waktu sang anak buah dari Direktur Choi sampai, di waktu tersebut pula Jagiong telah sadar.
Ketika mereka bertatap muka dengan Jagiong, mereka tersenyum sombong dan menganggap bahwa Jagiong hanyalah seorang gadis kecil biasa. Namun tanpa disadari, Jagiong merupakan malaikat kematian yang sangat profesional. 반갑다. 사람들 안 만나게 착하게 살지 그랬어. 어차피 너 곧 죽을 텐데. 니들이 날 잘 모르는구나. 연모형 그 개새끼가 보냈냐? 좀 착하게 살지 그랬냐? Hanya dalam beberapa menit, para anak buah dari Direktur Choi berhasil dilumpuhkan. Dari penyerangan tersebut, kini Jagiong menyadari jika dirinya harus secepat mungkin menemukan Moyong. Dengan mengambil beberapa pakaian dari sang dokter, Jagiong pun memulai perjalanannya. Di saat dirinya hendak keluar, ia menyadari kedatangan dari beberapa orang-orang kantor intelijen yang hendak menangkapnya. Dengan mencari jalan lain dan berpapasan dengan seorang pengantar barang yang sedang memakai handset, di sini Jagiong pun dengan mudah mencuri mobilnya. Jagiong mencoba mencari Moyong dengan mendatangi rumahnya terlebih dahulu. Kegagalan dari anak buah Dr. Choi sampai ke telinga dari tangan kanannya. Menyadari jika Jagiong terlalu sulit, ia pun memutuskan untuk memasukkan Jagiong ke daftar target dari agen Lim. 제작에 내 윤과정 부족하냐? Di waktu tersebut, sang agen Lim sedang mengincar target selanjutnya. Sang target merupakan anak buah sekaligus anggota dari Moyong. Tidak langsung menghabisinya, di sini agen Lim mencoba untuk mendapatkan informasi keberadaan dari para anggota Moyong yang lain. 출발하시죠. 두 번 말하는 거 정말 싫어합니다. Episode 3 diawali di sebuah gerbong kereta api, yang mana merupakan tempat tinggal dari agen Lim. Di tempat tersebut, terlihat salah satu anggota dari Moyong yang nampaknya tidak baik-baik saja. Diceritakan bahwa agen Lim hendak mencari informasi tentang keberadaan Moyong melalui sebuah penyiksaan. Di tengah-tengah penyiksaan yang terjadi, di sini agen Lim menceritakan tentang sebab dirinya yang kembali bekerja kepada Direktur Choi. Agen Lim mengatakan, jika semua uang pensiunnya telah habis untuk merenovasi gerbong kereta api menjadi rumahnya. Karena hal tersebut, ia membutuhkan uang untuk kelangsungan hidupnya dengan bekerja kembali kepada Direktur Choi. Awalnya sang anak buah dari Moyong mencoba untuk bersikukuh menutup mulutnya. Namun setelah agen Lim mengancam jika dirinya akan menghabisi semua keluarga dari anggota Moyong tersebut, alhasil sang anggota pun memberitahukan tentang keberadaan dari Moyong. 그러니까 이거 맞는 거죠? Di lain sisi tangan kanan dari Direktur Choi dan beberapa anggotanya, sedang kesulitan untuk membuka koper dari proyek Tiran. Mereka menyadari keganjalan tentang beberapa kode yang nampaknya telah diotak-atik oleh seseorang. 나중에 다시 맞춘 것 같습니다. Jagiong yang sebelumnya telah menghajar beberapa orang di klinik andalan dari oposisi, kini dirinya mencoba untuk mendatangi rumah dari Moyong. Setelah berhasil masuk ke dalam, Jagiong menyadari bahwa Moyong dan anggotanya tidak ada di rumah. Dengan mengambil beberapa peralatan untuk bertempur dan hendak meninggalkan rumah dari Moyong, Jagiong melihat sebuah mobil polisi yang datang. Menyadari jika mobil tersebut merupakan mobil curian, alhasil Jagiong pun memutuskan untuk berjalan kaki. Namun namanya wanita, tetap saja ia tidak mau untuk bersusah-susah jalan kaki. Dan pada akhirnya, Jagiong memutuskan untuk kembali mencari mobil untuk mempercepat perjalanannya. Selain pandai berkelahi, Jagiong juga memiliki otak yang tidak terlalu dangkal. Yang mana, ia mencoba untuk mengalihkan perhatian dari sang pengemudi dengan menempelkan selebaran tukang sedot WC di bagian belakang mobil.
Dari rumah Moyong, Jagiong mencoba untuk mendatangi salah satu agen penjual senjata ilegal. Diceritakan bahwa sang penjual tersebut merupakan teman dari Moyong yang tidak terlalu dekat. Ketika sampai, Jagiong mencoba untuk bertanya dengan halus kepada sang penjaga pintu. Namun di sini, sang penjaga malah menganggap seolah-olah bahwa Jagiong merupakan seorang gadis ingusan yang tidak penting. Dan karenanya, penyesalan pun terjadi. 헤이 러시안. 걔 물어볼 때 좋게 대답을 해야지. Setelah berhasil masuk dengan menggeprek sang penjaga pintu, di sini terlihat teman dari Moyong yang sedang duduk santai bersama dengan beberapa anak buahnya. Sang penjual yang melihat kedatangan dari Jagiong, dirinya langsung panik bukan main. Diceritakan bahwa keahlian bertarung dari Jagiong sudah sangat masyhur di kalangan para berandalan. Sang teman yang melihat kepanikan dari sang penjual, ia pun bertanya tentang siapa sebenarnya Jagiong. Namun karena orang Rusia tersebut belum kenal betul dengan Jagiong, dirinya malah menganggap bahwa Jagiong merupakan gadis cantik yang tidak boleh disia-siakan. Di sini, Jagiong meminta agar si penjual mengeluarkan beberapa barangnya. Sang penjual yang merasa dirinya tidak aman, ia pun mencoba untuk bersiap-siap dengan sebuah pistol. Di saat Jagiong sedang memilih pistol yang hendak ia bawa, di sini sang orang Rusia mencoba untuk melecehkannya. Namun hal tersebut merupakan sebuah kesalahan yang amat-amat fatal. Setelah berhasil melumpuhkan semua orang, di sini Jagiong mencoba untuk bertanya tentang keberadaan dari Moyong. Awalnya sang penjual mengatakan, jika semua penyerangan terhadap Jagiong merupakan ulah dari sang bosnya yang bernama Sajang. Diceritakan bahwa Sajang merupakan seorang mafia yang telah membunuh ayah dari Jagiong. Di waktu kini, Sajang mengadakan sayembara dengan hadiah yang amat besar untuk siapa saja yang berhasil membunuh Jagiong. Setelah lokasi dari Moyong didapatkan, Jagiong pun langsung mengeksekusinya. Berpindah ke lain sisi. Terlihat di sini, Direktur Sa bersama sang ketua hendak bertemu dengan seseorang yang nampaknya amat penting. Seseorang tersebut merupakan Paul, sang agen Amerika yang sengaja turun tangan demi mendapatkan sampel tiran yang telah dicuri. Tujuan pertemuannya dengan sang ketua intelijen Korea, Paul meminta agar menyerahkan Direktur Choi kepadanya. Hal tersebut karena Paul menyadari jika sang ketua intelijen tidak akan bisa menangani Direktur Choi. 죄송할 짓을 애당초 하질 말아요. 최 국장 넘겨주세요. 우리가 직접 할게. Diceritakan bahwa Direktur Choi merupakan teman lama dari Paul ketika mereka duduk di bangku kuliah. Karenanya ketika bertemu pertama kali setelah beberapa tahun, terlihat mereka yang sudah akrab. Di sini, Paul meminta dengan sangat kepada Direktur Choi untuk menyerahkan tentang sampel yang ia curi sewaktu pengiriman. Namun dari sisi Direktur Choi, ia tetap mencoba untuk mengelak tentang dirinya yang telah mencuri. Diceritakan bahwa Paul tidak bisa bertindak keras terhadap Direktur Choi. Hal tersebut karena ia menyadari jika Direktur Choi merupakan orang yang amat penting di dalam organisasi intelijen Korea. Dan tak hanya itu, Paul juga menyadari jika hanya Direktur Choi yang lebih memahami tentang proyek tetiran. Paul yang menyadari jika membujuk Direktur Choi untuk mengaku membutuhkan waktu yang lama. Akhirnya dia mencoba untuk menginterogasinya. Dengan dikawal oleh dua manusia eksperimen, di sini Paul mulai mencoba sesi interogasi. Diceritakan bahwa Paul sudah menyelidiki semua anak buah dari Direktur Choi yang terlibat dengan proyek tetiran. Tidak hanya itu, ia juga mengatakan tentang dokter andalan Amerika yang terbunuh di saat perampokan sampel berlangsung. Di sini, Paul mengancam akan menghabisi semua anggota dari Direktur Choi jika sampel tetap tidak diberikan. 내 막내 때부터 워낙 이쁨을 받았어. 원래 힘이 없으면 세상은 살벌한 거야. 야, 너희를 싹 다 죽이고 가져올까? Namun dari sisi Direktur Choi, dia tetap santai dan bersikukuh untuk mengelaknya. Di saat Paul amat sangat marah dengan pendirian dari Direktur Choi, di waktu tersebut pula Paul mendapatkan informasi jika Moyong telah ditemukan. 이러면 게임 오버인데?
Diceritakan bahwa Moyong datang secara sukarela ke kantor intelijen untuk menyerahkan diri. Dan karena hal tersebut, sang ketua pun mencoba untuk membawa Moyong agar menunjukkan lokasi dari tempat persembunyian Direktur Choi. Di lain sisi, kita diperlihatkan dengan agen Lim yang kembali beraksi untuk melumpuhkan semua targetnya. Di sebuah apartemen di beberapa tingkat ke atas, agen Lim tanpa basa-basi langsung bergerak. 아이고야, 전망은. Di sekitar tempat tersebut pula, kita diperlihatkan dengan Jagyong yang hendak menuju ke lokasi dari Moyong. Namun tidak seperti agen Lim yang langsung bergegas, di sini Jagyong terlebih dahulu mencari udut gratis dengan memalak beberapa bocah. 잘은 모르시는 모양이네. Di saat agen Lim meninggalkan tempat, dirinya berpapasan dengan Jagyong. Awalnya agen Lim beranggapan, jika Jagyong mirip dengan salah satu target yang dikirimkan oleh Direktur Choi. Namun di sini, agen Lim mencoba untuk memastikannya terlebih dahulu dengan membuka ponsel. Di saat Jagyong tiba di lokasi dan melihat anak buah dari Moyong yang sudah dilumpuhkan, kini ia pun menyadari jika seseorang yang berpapasan dengannya merupakan salah satu orang yang perlu diwaspadai. Di saat agen Lim telah memastikan dan hendak menangkap Jagyong, dirinya terlibat adu mulut dengan beberapa remaja yang sedang marah akibat ulah dari Jagyong sebelumnya. Mereka mencoba untuk membawa agen Lim ke tempat sepi, agar lebih mudah dalam pengeroyokan. Namun di sini terlihat, semua remaja tersebut dibabat habis oleh agen Lim. 진짜 늙었네. 어? Episode 4 dimulai di tempat dari kediaman Sajang. Di waktu tersebut, terlihat Sajang yang amat kaget dengan kehadiran dari Jagyong di ruangannya tanpa melewati para penjaga. 오랜만이네. Kedatangan dari Jagyong tidak lain untuk menanyakan keberadaan dari Moyong. Namun tidak hanya itu, Jagyong juga memperjelas tentang Sajang yang menyuruh beberapa orang untuk menghabisi dirinya. Diceritakan bahwa Sajang juga merupakan salah satu pembunuh bayaran yang telah membunuh ayah dari Jagyong. Dirinya mengatakan bahwa ia hanya dipekerjakan oleh Direktur Choi untuk menghabisi Jagyong dan Moyong. Tidak terlalu peduli dengan niatan dari Sajang yang ingin membunuhnya, di sini Jagyong hanya berfokus tentang di mana Moyong berada. 사는 게 별로 재미없니? 라고 왜 형 동생이야? Di 사at Jagyong sedang mendesak Sajang untuk memberitahukan lokasi dari Moyong, di waktu tersebut pula ia merasakan akan kehadiran seseorang. 자경아, 정보기관 쪽 일이야. Diceritakan bahwa Sajang masuk ke dalam daftar target dari agen Lim yang harus dihabisi. 또 뵙네요. Di saat agen Lim hendak melumpuhkan Jagyong, dirinya tidak sadar jika pistol dari Jagyong berada di depan buyungnya. 원래대로라면 정말로 제법이십니다. Di sini Jagyong mengetahui, jika agen Lim juga sedang memburu Moyong yang mana atas perintah dari Direktur Choi. Tidak hanya itu, agen Lim pun juga mengetahui tentang Jagyong yang sedang memburu Moyong. 연모형인 죽였냐? 뭐 하나만 묻자. 걘 내가 꼭 좀 봐야겠거든. Di saat mereka sedang terlibat adu tembak, di waktu tersebut pula agen Lim mendapatkan informasi tentang Moyong yang sudah ditangkap oleh Badan Intelijen. Menyadari jika Moyong dapat memberitahukan tentang keberadaan koper yang berisi sampel, di sini agen Lim meminta kepada Jagyong untuk menunda pertarungannya. Tidak hanya itu, bahkan ia juga mengajak Jagyong untuk ikut bersamanya. Jagyong yang amat marah kepada Moyong, ia pun tanpa berpikir langsung mengiyakan ajakan dari agen Lim. 지금 어디 있대 그 새끼?
Di lain sisi ketika Direktur Sa membawa Moyong agar memberitahukan lokasi rahasia dari Direktur Choi, di waktu tersebut pula Paul dan beberapa anggota menghentikannya. 저희 우리가 데려갈게. Paul mencoba untuk mengambil Moyong untuk memberitahukan lokasi dari sampel tiran berada. Di sini Direktur Sa hanya bisa pasrah ketika Paul mengambil Moyong. Namun tidak hanya Moyong, ternyata di dalam mobil dari Paul terlihat Direktur Choi yang juga ditawan. 제 이름은 아세요? 이렇게 죽어야 될까? 어? 유사시 네 목숨값으로. Di saat dalam perjalanan, Agen Lim bersama Jagyong pun berhasil berpapasan dengan mobil dari Paul. 저분들입니다. 저분들. Dirasa cukup mengancam, di sini salah satu manusia eksperimen dari Paul mencoba untuk menghentikannya. You take care of it. Meskipun terlihat tidak imbang, namun di sini Jagyong benar-benar tidak memiliki rasa takut. Ia tetap mencoba untuk melawan dan menghabisi manusia eksperimen dari Paul. Beberapa tembakan dari Agen Lim benar-benar menyelamatkan Jagyong. Namun akibat beberapa pukulan yang diterima oleh Jagyong, membuat sampel tiran pecah dan merasukinya. 뭐야 이거 뭐가 자꾸 자, 이제 여기. Di sini, Agen Lim benar-benar kaget akan Jagyong yang ternyata membawa sampel dari proyek tiran selama ini. Di saat Agen Lim hendak memusnahkan Jagyong beserta sampel tiran, di sini Jagyong menghentikannya. Ia meminta kepada Agen Lim agar melanjutkan pertarungannya setelah berhasil menghabisi Moyong. Di lain sisi di saat koper berhasil dibuka, di waktu tersebut pula Paul dan anggotanya tiba. Dengan menjadikan pengawalnya sebagai tameng, terlihat Paul yang cukup mudah untuk melawan anggota dari Direktur Choi. Paul yang melihat tentang koper yang kosong, ia menganggap jika Direktur Choi telah menyembunyikannya. Karena Paul yang sedang berada di tingkat amarah level 10, ia pun mencoba untuk mendesak Direktur Choi. Yang mana, Paul mencoba untuk menghabisi satu persatu dari anggota Direktur Choi. 역시 나도 모르는 일이야. Di luar gedung, terlihat Jagyong dan Agen Lim yang telah sampai. Namun di saat dirinya hendak masuk untuk mencari Moyong, salah satu manusia eksperimen dari Paul menghentikannya. Di saat Jagyong menghadapi sang manusia eksperimen dari Paul, di sini Agen Lim mencoba untuk menyelamatkan Direktur Choi. Sudah dikatakan bahwa Agen Lim merupakan mantan tentara yang amat profesional. Karenanya, dengan mudah ia melumpuhkan satu persatu dari anak buah Paul. Dari sisi Paul yang menyadari akan kehebatan dari Agen Lim, di sini ia mencoba untuk menggertak Direktur Choi agar menghentikannya. Namun di saat Paul memilih untuk berdamai, di sini Direktur Choi tidak menghiraukannya.
폭군. Di saat pengawal dari Paul berhasil ditumbangkan, di sini agen Lim mencoba untuk melanjutkan pertarungannya. Namun di waktu Jagiong hendak bertindak, terlihat beberapa lampu yang dinyalakan oleh Direktur Choi. 기분이 어떤지 물어봐도 될까? Diceritakan bahwa kelemahan dari sampel tiran ialah sebuah sinar yang amat mencolok. Di saat agen Lim hendak melumpuhkan Jagiong, ternyata di sini Jagiong masih mampu untuk bertahan. 근데 그 녀석 약점이 딱 하나. Di saat agen Lim berhasil ditumbangkan, di waktu tersebut pula Direktur Choi mengingatkan Jagiong akan matahari yang hendak terbit. Direktur Choi memberitahukan agar Jagiong sebisa mungkin berada di tempat gelap yang benar-benar terbebas dari sinar matahari. Jagiong yang sebelumnya telah merasakan kesakitan akibat beberapa lampu sorot, ia pun tidak bisa membayangkan akan kesakitan yang bisa ditimbulkan oleh sinar matahari. Di waktu pertarungan telah selesai, di saat tersebut pula Direktur Sa datang dengan beberapa anak buahnya. Di saat Direktur Sa hendak menahan Direktur Choi, di sini Direktur Choi memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Hal tersebut ia lakukan agar tidak ada informasi dari proyek tetiran yang diketahui. Keberhasilan dari Jagiong beradaptasi dengan tiran mengakhiri film ini. Saran dan kritik sangat saya harapkan. Dan dari saya, wassalam.